wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan para bapak-bapak, para ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mustami'in serta mustami'at, wabil khusus guru kita semua selaku pimpinan Pondok Pesantren Madarijul Ulum beserta keluarga besarnya yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dan ditambah-tambah kebarokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling terpuji di muka alam, yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zamannya kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini kita rasakan. Hadirin rahimakumullah, jika yang sebelumnya sudah disampaikan oleh kawan saya, maka izinkan saya untuk menceritakan sekelumit kisah perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama huwa yasiru 'alal buraqi idra'a ifritan minal jinni yatlubuhu limush'ilatin min narin kullamal tafatara'ahu faqala lahu Jibrilu ala u'allimuka kalimatin taquluhunna dakultahunna tanibat syu'ratuhu wa kharra li fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Jibril, ari ngomong Indonesia memang kenen kipa bu. Di tengah-tengah perjalanan Kanjeng Nabi tiba-tiba melihat jin ifrit yang di tangannya memegang sebuah obor, dan setiap kali Kanjeng Nabi menoleh ke belakang matanya selalu beradu pandang dengan jin ifrit tersebut. Dan dalam keadaan mendesak, malaikat Jibril menawarkan ajian atau wakaf kepada Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril pun bertanya, apakah sampean ingin mempelajari ajian yang dapat mematikan api dan menghancurkan si ifrit tersebut? Kanjeng Nabi pun menjawab, iya, sangat iya. Maka malaikat Jibril pun membacakan kalimat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun. Min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yakhruju fiha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khair ya rahman fankabbali fihi wa tafi'at syu'ratuhu. Lalu setelah malaikat Jibril membacakan kalimat tersebut, jin ifrit pun langsung nyungsep ngewalik alias inna lillahi bin ka'o, dan padamlah apinya. Perlu para hadirin ketahui, jika kita ingin selamat dalam perjalanan darat, laut maupun udara dari gangguan muntah, maka minumlah antimo. Betul apa betul? Betul. Dan begitu pula jika kita ingin selamat dalam perjalanan dari gangguan-gangguan binatang buas dan dari gangguan-gangguan setan, diantaranya wewe, pocong, kuntilanak, wewe, pocong, kuntilanak, dedemit, memedi, nyemayanti, nyeronggeng, dan lain-lain. Maka baca saja doa yang tadi, insya Allah akan selamat dalam perjalanan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan laporkan saya ke polisi, karena saya hanya seorang santri yang belum bisa mengaji dan menanti mamang santri yang cinta dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Peserta yang selanjutnya, Saudara Maulana Wijaya bin Bapak Muhammad Jafar Siddiq, Kampung Kelodran, Kelurahan Kelodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-ahidu bi rikabihi Jibril wa bi zumamil buraqi Mikaila fasaru hatta balaga ardan datanahdin faqala lahu Jibrilu inzil fasalli hauna fafala summa rakiba amma ba'du. Pada waktu itu Rasulullah mengendari buruk didampingi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril ada di sebelah kanan buruk dan malaikat Mikail ada di sebelah kiri buruk. Kemudian dengan mengendarai buruk tersebut, Rasulullah beserta malaikat Mikail dan malaikat Jibril terus berjalan sehingga sampai ke suatu tempat yang mana tempat itu dinamakan kebun kurma. Disitulah malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, inzil, turunlah engkau, fasalli hauna dan salatlah di sini." Baginda Nabi pun langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril, yaitu salat 2 rakaat. Sesudah Kanjeng Nabi usai sholat, maka Kanjeng Nabi pun naik kembali ke atas buruk untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini motok itu.
Peserta yang selanjutnya, Saudara Sandi Ramadhani bin Bapak Suryadi, Kampung Cikondang, Desa Luwuk, Kecamatan Gunung Sari, Kota Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahu Jibril atad'ina salat faqala la qala salata wa ilaiha muhajaratu fantalaqal burak yahwi bihi yad'u hafirahu yahsu adraka tarkuhu amma ba'du. Kepada para hadirin yang kami hormati, tak ketinggalan pula para santriwan dan santriwati yang kami cintai. Ya, Pak. Wabil khusus pada pengasuh pondok pesantren Madarijul Ulum yang sangat saya cintai. Ketika Rasulullah SAW dan malaikat Jibril mengendarai burak, disitulah malaikat menanyakan pada Rasulullah SAW, apakah engkau tahu di manakah Tuhan melakukan solat tadi? Dan Rasulullah SAW menjawab, tidak tahu wahai Jibril. Setelah itu malaikat Jibril menjelaskan bahwa engkau telah melakukan solat di negeri Madinah. Kelak engkau melakukan hijrah ke sana. Perlu hadirin ketahui bahwa negeri Madinah itu dulunya bernama Yatsrib, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Itulah perjalanan Rasulullah SAW bersama CS-nya malaikat Jibril. Demi kasih sayang pada umatnya, sayang bila umatnya melupakan Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirin rahimakumullah. Sebelum acara dilanjut, mari kita saksikan seni tari dari santriwati Madarijul Ulum. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, sedang Peserta yang selanjutnya, Saudara Agi Suna binti Bayi, Kampung Gederaha, Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ta'alakum min turadakhu ru'usum kullama radihat adat kama kanat wa la yufattaru anhum dzalika say'un faqala ya Jibril man haula'i. Qala haula'i alladziina tatasaqalu ru'usuhum anis sholatil maktubah. Amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, sejalan dengan lewatnya ke kawasan neraka, tibalah Nabi di suatu neraka yang mengerikan sekali. Betapa tidak penghuni neraka memukul-mukul kepalanya sendiri dengan tangannya hingga hancur dan remuk berkeping-keping. Ibarat sebuah telur jatuh dari genggaman kita.
Perbuatan itu dilakukan terus-menerus, tiada kata berhenti. Dipukul hancur utuh lagi, dipukul lagi, hancur lagi. Sedemikian terusnya. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan penglihatan, Nabi balik bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, perbuatan apa gerangan yang mereka lakukan sehingga mendapatkan siksa betapa pedihnya?" Jibril pun menanggapi pertanyaan Nabi. Jibril pun menjawab, "Itulah hukum para orang-orang yang tidak melaksanakan sholat wajib, yang menganggapnya rendah perintah sholat dan melalaikannya." Begitulah sedikit gambaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mungkin acara ihtifalan ini Saya hormati rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberi pada kita sekalian. Salawat beserta salam semoga tercurahkan pada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada santriawan yang saya kawani, santriawati yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin serta hadirat rahimakumullah. Baiklah, saya akan menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, di samping Kangjeng Nabi, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, turun dan kerjakanlah salat di sini," sambil menunjuk tangannya ke tempat yang dimaksud. Maka Kangjeng Nabi tanpa basa-basi segera melaksanakan apa yang diperintah oleh malaikat Jibril. Seusai salat, Kangjeng Nabi dan malaikat Jibril meneruskan perjalanannya. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana Tuhan salat tadi?" Nabi menjawab, "Tidak." Bapak-bapak, ibu-ibu, adanya Kangjeng Nabi menjawab tidak bukan berarti Kangjeng Nabi tidak tahu, tetapi itu keluar dari sifat tawadunya kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menceritakan tempat yang Tuhan singgahi dan Tuhan salat tadi, namanya negeri Madian atau disebut kota Syam. Di situ tempat suatu pohon yang mana Nabi Musa pada waktu itu dikejar-kejar Fir'aun, beristirahat dan berlindung di pohon tersebut. Sebab Nabi Musa babnya adalah sedang ada problem dengan Fir'aun, sehingga Fir'aun menyimpan dendam terhadap Nabi Musa. Sampai Nabi Musa singgah ke suatu tempat yang terdapat pohon tersebut, maka berlindunglah Nabi Musa. Demikian penyambungan lidah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang selanjutnya, Eva Apriana Maulida binti Bapak Ustadz Maksum, Kampung Pabuaran Tegal, Desa Cilayang Guha, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala lana tariqan wa sabilan wa aqama lana ala ma'rifatih burhanan wa dalilan wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faqala fi kitabid dardir bismillahirrahmanirrahim thumma balagha ardan fabadat lahu qusur syami faqala lahu jibril wa inzil fasalli ففعل ثم ركب فانطلق البراق يهوي به فقال أتدري أين صليت قال لا قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم. Yang saya muliakan, guru kita selaku pengasuh pondok pesantren Madarijul Ulum beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya, dan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Yang saya muliakan, para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin serta hadirat, mustami'in serta mustami'at yang berbahagia. Dan tak lupa santriwan santriawati yang selalu tampil menawan dengan busana yang rapi yang saya sangat cintai. Puji syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur Syakur dengan untaian kata alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada pembawa agama Islam yang tak pernah lelah menyampaikan risalahnya, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di alam dunia saja, akan tetapi bisa berkumpul kembali di yaumil qiyamah di bawah benderanya Rasulullah. Kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta para tamu undangan, izinkan yang saya hormati, izinkan saya untuk menceritakan secuplik kisah perjalanan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kecepatan buruk dengan diiringi angin yang begitu sejuk, Rasulullah masih dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Akhirnya Nabi sampai di suatu bumi di mana terlihat gedung-gedung yang menjulang tinggi seakan mencakar awan. Disitulah kota Syam atau Syria. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, turunlah dan solatlah di sini." Maka dengan spontan Nabi Muhammad mengerjakan solat tanpa basa-basi. Sesudah selesai, Nabi Muhammad naik burak lagi dan melanjutkan perjalanannya. Was was was, berangkatlah burak tersebut dengan kecepatan yang amat cepat. Dan malaikat Jibril bertanya, "Adakah engkau tahu wahai Muhammad di mana Tuhan salat tadi?" Maka dengan tawadunya Nabi berkata, "Tidak tahu ya Jibril." Dan malaikat Jibril pun menerangkannya dengan nada sopan dan bijak. "Wahai Muhammad, Tuhan salat tadi yaitu di Baitul Laham atau kata orang-orang sekarang menamakan Bethlehem, di mana di Bethlehem tersebut Nabi Isa alaihissalam bin Maryam dilahirkan." Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cerita selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Bukan kali, bukan walungan, tapi teri yang sedang berjajar. Bukan kiai, bukan ajengan, tapi santri yang sedang belajar. Mungkin sampai di sini uraian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
Baru Bapak sini, engkau ikut besi langsung dandan. Terus ya. Mana baju yang ikut bayar Bapak? Peserta yang selanjutnya, Saudari Rika Rahma binti Bapak Haji Rahmatullah, Kampung Cikeli, Desa Tirem, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaru hatta atau ala qaumin wa yajra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin. Kullama hasadu 'ada kama kana faqala ya Jibrilu ma hada faqala haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'afu lahumul hasanatu bi 700 dirfin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Amma ba'du. Yang saya sangat muliakan para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para hujaj, para asatid wal asatidah, wabil khusus kepada guru kami selaku pengasuh pondok pesantren Madarijul Ulum beserta keluarga besarnya yang saya sangat muliakan, dan yang saya sangat hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriawan santriwati yang saya sangat banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di acara hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin hadirat yang saya sangat muliakan, mari kita bersama-sama mendengarkan terusan kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Nabi melewati jin ifrit yang sudah ambruk, maka baginda Nabi melanjutkan perjalanannya beserta malaikat Jibril. Dan dalam perjalanannya Nabi Muhammad bertemu dengan seseorang kaum yang sedang menanam padi. Dan di hari itu kaum tersebut langsung memanennya. Dalam pandangan baginda Nabi, pandangan tersebut sangat heran, namun ada yang lebih diherankan ketimbang yang tadi, yaitu padi yang sudah dipanen tadi tumbuh seperti semula yang siap untuk dipanen, sehingga kaum tersebut tak henti-hentinya memanen padi terus-terusan, yang membuat baginda Nabi bertambah heran. Dan untuk menghilangkan rasa herannya, baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, amal apakah yang dilakukan oleh kaum tersebut selaku di dunianya?" Malaikat Jibril pun menjawab pertanyaan baginda Nabi dengan hormat dan menjelaskan, "Wahai Muhammad, kaum yang kita jumpai tadi yaitu selaku di dunianya mengikuti perang fisabilillah atau perang membela Islam, sehingga amal perbuatannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kebaikan menjadi 700 kebaikan." Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita berpikir sangat tak ingin mempunyai amal seperti kaum tadi. Tapi bagaimana caranya? Apakah kita harus berperang melawan orang-orang kafir? Itu tidak perlu, Pak, Bu.
karena kita masih mempunyai musuh yang lebih dahsyat, yang melebihi orang-orang kafir yang harus kita perangi mati-matian, yaitu hawa nafsu. Memang kalau kita pikir musuh tersebut tidak membawa senjata, tetapi membawa sejuta ilusi keindahan dalam kenyataan. Perlu Bapak Ibu ketahui, hawa nafsu tersebut lebih berbahaya, lebih jelek daripada 70 setan. Maka kita bisa ambil kesimpulan dari cerita tadi, sangat tak sia-sia perjuangan kita bila tak ada pengorbanan. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil gini di lagi. Foto kerihin. Peserta yang selanjutnya Muhammad Rahman bin Bapak Saifuddin, Kampung Cati, Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ta'ala qaumin ala akbalim merkaun yusrau kama tusraul iyil wal gonam wa yaquluna ad-dari wajjakum warad ke jannam wa hijarata amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, dalam menjalani kehidupan di masa sekarang ini, kita dihadapi oleh berbagai macam-macam masalah dan krisis. Sampai kepada konflik solusi dari masalah ini, salah satunya adalah mengingat masalahnya. Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Dari istilah tadi tiada ada salahnya kalau kita berpegang teguh, apalagi pengalaman tersebut dialami oleh baginda Rasul. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau mendatangi segolongan orang yang telanjang. Ada hanya sepotong kain yang menutupi alat kainnya. Ditambah lagi dengan bara api neraka jahanam dan batu neraka jahanam. Begitulah para hadirin, ancaman demi ancaman sekaligus peringatan yang terdapat dalam neraka jahanam. Marilah kita sadarkan dan introspeksi diri untuk lebih serius dalam beribadah kepada Allah dan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing nyawer keluarga besar. Ayo lanjut.
Peserta yang selanjutnya, Ananda Abdul Gopar bin Bapak Haji Abdul Tawab, Kampung Pemalang, Desa Sukanegara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Summa marabbiha litulqa fiha hiya wa auladuha fa'ulqu wahidan hatta balagu asgara radi'in fihim faqala ya umma qai wala tataqa'asi fa innaki alal haqqi fa'ulqiyat hiya wa auladuha. Qala wa takallama fil mahdi arba'atun wa hum sigorun hadza wa syahidu Yusufa wa sahibu Jurayjin Isa bin Maryam. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya menguraikan sedikit kesimpulan isi cerita Siti Masito yang semoga dapat terrealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dikarenakan keinginannya belum tercapai juga, emosi Firaun semakin menjadi terbukti dengan perintah-perintahnya secara paksa kepada Siti Masito dan keluarganya untuk menjatuhkan dirinya ke dalam kencing yang terdapat air mendidih. Maka tanpa pikir panjang lagi, Siti Masito mendorong anaknya yang lebih dewasa satu persatu, hingga tinggallah ia dan anak balitanya yang masih dalam ayunannya. Sebagai manusia biasa yang mempunyai perasaan, Siti Masito merasa iba sehingga perasaan tersebut mendorong Siti Masito mengurungkan niatnya dan mengikuti ajaran Firaun yang terus mendesaknya untuk meninggalkan iman dan takwa takdir ilahi, berpihak lain atas izin Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Tiba anak yang masih balita itu memberikan motivasi kepada sang ibu sambil berkata, "Wahai mami, jatuhkanlah dirimu ke dalam kuali itu. Don't hesitate mom. Jangan ragu-ragu mami. Sesungguhnya mami dalam jalan yang benar dan mempertahankan agama jauh lebih baik daripada harga diri kita dan keturunan kita." Dengan motivasi itu, Siti Masito pun menjatuhkan dirinya ke dalam kuali. Menurut sejarawan Islam, ada 4 balita yang masih dalam ayunan yang dapat berkata-kata. Pertama, balita anak Siti Masito. Kedua, balita saksi Nabi Yusuf dan Zuraiha. Ketiga, balita saksi Zuraij. Dan yang terakhir, Nabi Isa putra Siti Maryam. Itulah sedikit uraian dari kami. Sudi kiranya para hadirin menerima dan kami mohon maaf atas kekurangannya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Peserta yang selanjutnya Ananda Ahmad Sahril bin Maman min Bapak Maman, Kampung Cati, Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, amma ba'du. Yang saya muliakan guru saya yang sudah rela mendidik saya, para bapak-bapak, para ibu-ibu yang saya hormati. Dalam acara istiqlalan madrasah ini, marilah kita sama-sama mendengarkan satu kalimat yang sudah pernah dibaca oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sidqu munajin, yang artinya berbuat kebenaran itu dapat menyelamatkan kita. Kalau ingin selamat, kita harus berbuat benar. Wajahnya seindah senja namun memberi luka dalam samudra. Lebih baik mengejar layangan daripada mengejar dia yang tidak ada kasih sayang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terus singkat ah. Dan ceramah yang ditunggu-tunggu. Admin. Peserta yang selanjutnya Ananda Muhammad Azam bin Bapak Jamil, Kampung Cati, Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu yang bahagia, dalam kesempatan yang bahagia ini saya maju ke depan untuk belajar dakwah cuma satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Man salah, siapa-siapa yang berjalan pasti nyampai tujuan, siapa-siapa yang menjalankan sesuatu pasti tercapai apa yang dituju. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja panas gak? Kok dikit gak? Ya sudah banget. Dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, Ananda putra pertama bin Bapak Ciom, Kampung Cati, Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Cik cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah amma ba'du. Para bapak-bapak, para ibu-ibu yang saya hormati, dalam kehidupan manusia tanpa berhasil jika tidak sungguh-sungguh tidak berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Man jadda wajada syak. Ya apa? Sampai sungguh-sungguh apa? Pasti akan berhasil. Apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Mari kita tutup dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Saya sebagai morotibul acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. 0855 ujungnya kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, tipalan ataupun taswiran santriawan dan santriawati Madarijul Ulum sampun selesai. Insyaallah dipuniku dilanjutaken mungkin sipeng acara itipalan anak-anak atau siswa-siswi madrasah Madarijul Ulum. Para hadirin hadirat kang kula sangat hormati, acara selanjutnya nggih puniki insyaallah pawai krihin ataupun ngarak. Tolong para pemuda kursi sining tedalan dinggirakan krihin kanggo maning. Sekali lagi tahan. 1, 2, 3. Terus kencang saraf sabar ke wong bocah madrasah. Thank you.